Ibu Ani. Waalaikumsalam, Ibu Rasmi. Ya, bagaimana kabarnya ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, Alhamdulillah ya, Bu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bu. Hari ini Ibu akan melaksanakan praktik coaching ya? Betul, Ibu. Saya akan melaksanakan praktik coaching ini dan yang menjadi coach saya rencananya itu adalah Ibu Sherly, Ibu. Iya, baik. Sebelum melakukan praktik coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh, Bu, saya ambil waktunya sebentar? Iya, boleh, Bu. Silahkan. Iya, baik. Jadi nanti ketika praktik coaching, saya ingin tahu rubrik penilaian yang Ibu akan gunakan pada saat proses coaching berlangsung itu seperti apa, Bu? Iya, Bu ya, begini baik. Untuk rubrik penilaian yang saya akan gunakan yaitu saya menggunakan indikator dari tahapan Tirta ya, Bu. Jadi nantinya itu ada tahapan indikator tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab ya, Bu. Seperti itu kira-kira, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian nanti pada saat proses coaching berjalan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya ya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama kehadiran penuh tentunya, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Iya, baik. Nah, di antara ketiga kompetensi coaching seperti yang telah Ibu sebutkan tadi itu, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi? Ya, kalau saya sih Bu ya ingin mengembangkan kompetensi secara spesifik itu ya itu tadi mendengarkan aktif ya. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, yang bersifat terbuka lah sehingga nantinya itu si coach itu pada saat menjawab dia bisa sambil berpikir dulu hal yang akan diambil itu seperti apa. Seperti itu mungkin. Iya, berarti uh, itu lebih spesifik lagi, Bu ya. Jadi Ibu ingin mengarahkan Koci supaya lebih berpikir lagi, lebih menggali ide-idenya, seperti itu ya, Bu. Iya, betul sekali Bu. Iya, baik Bu. Kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini yaitu saya ingin coach saya itu nantinya Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, baik. Mungkin itu saja dulu Bu ya. Silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, kita akan berbincang-bincang lagi pasca observasinya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Bagaimana ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Kalau Ibu Ani bagaimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Bu. Perkenalkan ya Bu Sherly, di sini di tengah-tengah kita ada Ibu Rasmi. Jadi beliau ini yang akan melakukan observasi terkait pelaksanaan coaching yang akan kita lakukan kali ini. Hari Iya, ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ras. Hari ini gimana perasaannya Bu? Bahagia apa tidak ya? Alhamdulillah bahagia Bu. Tapi ini sedikit ada kegalauan Bu. Wah, rupa-rupanya ada yang membuat Ibu Sherly jadi galau ini ya. Bisa diceritakan nih Bu, apa nih kira-kira yang membuat Ibu jadi galau begini? Saya coba ingin mendengarkan.
Jadi ceritanya begini, Bu. Sekarang kan di sekolah saya sudah menerapkan kurikulum merdeka dan saya ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7. Tapi saya itu bingung, Bu, karena saya belum pernah mempraktekkan model ini. Makanya saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini saya dapat ide atau gambaran tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Ibu. Ibu ini menginginkan mempraktekkan ya pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Nah, kira-kira ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Eh, Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana penerapan diferensiasi proses pada pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi begitu, Bu. Oh, kalau boleh tahu, Ibu mengajar mata pelajaran apa ya? Saya mengajar mata pelajaran IPA, Bu. Nah, saya ingin tanya nih, Bu. Situasi Ibu sekarang ini seperti apa? Kalau saya sekarang, Bu, situasinya sebelum itu saya sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi pada diferensiasi produk, Bu. Nah, saya ingin mengembangkan yang lain, mencoba yang lain seperti diferensiasi proses. Sebelum-sebelumnya saya juga sudah untuk mengetahui minat anak-anak. Kemudian saya juga sudah mengelompokkan mereka. Ada yang kelompok audiovisual, Hmm? kemudian kelompok visual, dan ada yang satu lagi kelompok kinestetik. Seperti itu, Bu, yang sudah saya Oh lakukan. iya, oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ini membuat sendiri ya asesmen diagnostiknya. Iya, betul. Sendirinya. Jadi dari hasil asesmen diagnostik itu berapa persen Bu yang kinestetik, audiovisual dan visual? Kebanyakan anak itu senangnya di mana begitu Bu? Kebanyakan anak-anak itu senangnya di apa namanya, Bu? Di visual, Bu. Oh iya ya. Nah, kira-kira apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terwujud di kelas Ibu? Apa ya, Bu? Ya, mungkin saya akan membuat media pembelajarannya terlebih dahulu yang berbeda-beda dari kelompok apa? Dari ketiga kelompok itu. Yang audiovisual saya akan membuat video. Kemudian kalau yang kinestetik saya akan mereka apa namanya? Akan mengajak mereka untuk mempraktekkan atau simulasi seperti itu. Oh, wow, bagus itu ya, Bu ya. Jadi ini strateginya yang Ibu akan gunakan apa saja? Berbeda-beda jelas ya, Bu. Nah, kalau yang audio visual itu berarti menentukan video yang kalau yang kinestetik praktik ya, Bu ya. Seperti itu kah? Iya, betul sekali, Bu, seperti itu, Bu. Nah, terus apa yang bisa Ibu lakukan ini untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Ibu katakan tadi? Ibu pastikan eh, itu bisa berjalan gitu. Begini, saya akan mengajak rekan-rekan sejawat. Misalnya, saya akan meminta sebagai supervisor atau observer yang akan memantau jalannya praktek simulasi pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oh iya, oke, bagus ya Bu. Jadi saya juga, baik Bu. Kira-kira apa lagi Bu ya yang akan Ibu Eh, lakukan setelah ah, itu? Mungkin ada lagi Bu? iya, Bu, masih ada, Bu. Saya juga nantinya akan meminta anak-anak untuk merefleksi bagaimana kegiatan pembelajaran saya. Dari itu, saya nanti akan mendapatkan umpan balik sejauh mana pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu. Luar biasa sekali ide-idenya Bu ya. Terus apa nih kira-kira yang harus Ibu siapkan? Eh,
harus saya siapkan yang pertama adalah RPP dulu Bu, kayaknya yang pertama. Oh iya, betul. Terus ada lagi Bu? Apalagi setelah RPP yang harus Ibu siapkan? Mungkin ada lagi yang perlu Ibu siapkan selain RPP untuk membantu action Ibu nantinya di kelas. Ada lagi Bu? Iya Bu, masih ada Bu ya. Jadi tadi yang pertama RPP, kemudian yang kedua saya akan membuat video pembelajaran untuk persiapan yang audio visual, dan yang ketiga saya akan meminta anak-anak untuk membawa perlengkapan atau bahan untuk praktik simulasi klasifikasi makhluk hidup. Misalkan peserta didik membawa berbagai jenis tanaman untuk pengklasifikasian tanaman tersebut. Seperti itu, Bu. Wow, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah mendiagnostik murid Ibu sehingga tahu yang kinestetik harus bagaimana, yang audio visual bagaimana. Begitu ya Bu ya. Luar biasa sekali itu Bu. Terus kapan ini Bu mau dilakukan? Sebenarnya saya itu masih agak bingung Bu, yang visual saya masih belum ada gambaran bagaimana kegiatan mereka. Kan kalau audio visual itu menonton video, kemudian kalau yang kinestetik itu praktik. Satu lagi yang ganjalan saya ini Bu, yaitu visualnya. Apa yang akan saya suruh kepada mereka, ataukah mereka membuat poster saja Bu, seperti itu Kak? Bisakah dilakukan seperti itu Bu? Ya, kalau menurut saya itu ide yang sudah bagus sekali, Bu ya. Yang visual itu sudah cocok sekali seperti itu. Sudah bagus. Jadi nanti kira-kira Ibu perlu dukungan siapa saja ini untuk pembelajaran berdiferensiasi Ibu ini. Biar bisa agar bisa pembelajaran Ibu ini nantinya berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Begini Bu, saya akan meminta dukungan dari rekan saya yang sudah lebih dulu menjadi guru penggerak yang ada di sekolah saya Bu. Saya sudah sering konsultasi dengan beliau, jadi saya akan meminta dukungan atau support dari beliau Bu. Iya. Ada lagi enggak yang akan Ibu mintai dukungan selain yang Ibu sebutkan tadi? Kalau dukungan, saya akan meminta dukungan dari rekan sejawat ya, sesama guru IPA. Kemudian ada komunitas belajar yang ada di sekolah, seperti itu Bu. Oke. Nah, dari percakapan kita hari ini nih Bu ya, sudah tergambar nih langkah-langkah yang Ibu akan tempuh. Jadi kesimpulan yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini seperti apa ya Bu? Alhamdulillah Bu ya, saya tadinya galau dan bingung. Sekarang saya jadi punya keyakinan bahwa saya itu nantinya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama-tama saya akan membuat RPP-nya dulu, kemudian saya akan membuat media pembelajarannya, dan saya akan melibatkan teman-teman saya jadi observer dan untuk menjadi konsultan tempat saya berkonsultasi. Jadi saya lebih tergambar lagi Bu, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang awalnya saya bingung dan galau, apakah saya bisa atau tidak sekarang melakukannya. Nah sekarang Bu, alhamdulillah sudah tercerahkan tadi dengan bantuan Ibu Ani. Alhamdulillah ya Bu, luar biasa. Jadi pelaksananya sudah tergambar nih. Di minggu kapan ini kira-kira akan Ibu laksanakan? Kalau bertanya waktu ya Bu, ya insya Allah minggu depan Bu untuk action praktek mengajarnya. Saya jadi penasaran ini Bu ya. Jadi kepingin tahu hasil dari action Ibu ini, Ibu Sherly ini. Kapan-kapan kita mengobrol lagi ya Bu? Siap Bu, nanti saya akan dengan senang hati akan menemui Ibu lagi untuk menceritakan bagaimana praktik baik saya terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Ibu jangan bosan ya ketika saya mengajak cerita lagi sama Ibu Ani ya. Wah, iya Bu, tentu tidak lah Bu. Ya, baik Bu. Nah, setelah kita berbicara seperti ini nih, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang?
Tentunya kalau perasaan saya Bu, saya merasa sangat lega sekali dan bahagia Bu ya. Jadi lebih tercerahkan setelah berbincang berdua. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Sherly sudah mau sharing dengan saya. Kita sama-sama saling mensupport ya. Saya terima kasih juga Ibu nih ya. Saya yang lebih banyak seharusnya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian di sini saya jadi lebih tercerahkan. Saya izin pamit ya Bu ya. Oke Ibu, nanti kita jadwalkan ketemu lagi ya Bu. Semangat. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa tadi ya praktik coaching yang sudah Ibu Ani lakukan bersama Ibu Sherly. Nah, berdasarkan pengamatan yang saya lihat di sini, Ibu itu sudah menjalin kemitraan. Baik, langsung saja ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah ya Bu, sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Jadi Koci juga sudah memunculkan ide-ide kreatifnya. Langkah-langkahnya sudah mulai jelas kapan akan dilaksanakan dan katanya sudah terjawab yaitu minggu depan. Untuk aksi nyatanya sudah mulai terlihat lah Bu ya. Sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Seperti itu Ibu. Iya, tadi juga saya sudah mengamati kegiatan Ibu. Mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Ya Ya, silakan. oke. Jadi di sini Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach itu tergali. Sangat runut ya, waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu terlibat di dalamnya, kemudian apa saja yang akan dibuat, termasuk media pembelajarannya dan lain-lain itu sudah sangat detail. Jadi tergali semuanya. Itu luar biasa, bagus sekali Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, baik. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach nih Bu ya, Ibu Ani ke depannya mau mengembangkan yang mana ini kira-kira? Ya, saya masih ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya Bu, tapi yang lebih eksploratif lagi. Sehingga saya itu bisa lebih menggali lagi potensi koci, karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai potensi yang luar biasa sebenarnya. Iya, betul sekali. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya cukupkan sampai di sini dulu waktu kita. Insya Allah ketemu lain waktu Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rasmi.